Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhiratil hakimul khabir ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ilar rasyad. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawab wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Al-ayah. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, rasa syukur hendaknya terus kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala lantaran hingga Jumat ini kita diberikan nikmat iman dan Islam. Dengan kedua nikmat tersebut kita dapat menjalankan sholat Jumat berjamaah di masjid yang penuh berkah ini. Sebagai bentuk syukur, mari kita terus menambahkan taqwa Allah, yakni dengan menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan kalimat matasta'badtumun nasa waqad waladathum ummahatuhum ahrara. Sejak kapan kalian memperbudak manusia sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang-orang merdeka? Sayyidina Umar memang menyampaikannya dengan nada tanya, namun sesungguhnya Amirul Mukminin ini sedang mengorek kesadaran kita tentang hakikat manusia. Menurutnya manusia secara fitrah adalah merdeka. Bayi yang lahir ke dunia tak hanya dalam keadaan suci tetapi juga bebas dari segala bentuk ketertindasan. Sebagai konsekuensinya, penjajahan sesungguhnya adalah proses pengingkaran akan sifat hakiki manusia. Karena itu Islam mengizinkan membela diri ketika kezaliman menimpa diri. Bahkan pada level penjajahan yang mengancam jiwa, umat Islam secara syar'i diperbolehkan mengobarkan perang. Perang dalam konteks ini adalah untuk kepentingan mempertahankan diri, bukan perang dengan motif asal menyerang. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, hal ini pula yang dilakukan oleh para ulama, santri dan umat Islam bangsa ini ketika menghadapi penjajahan Belanda dan Jepang pada masa lalu. Perjuangan mereka lakukan bersama berbagai elemen bangsa lain yang tidak hanya beda suku dan daerah tetapi juga agama dan kepercayaan. Sebab kemerdekaan memang menjadi persoalan manusia secara keseluruhan, bukan cuma golongan tertentu. Islam mengakuinya sebagai nilai yang universal. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tanah air menjadi elemen penting dalam perjuangan tersebut. Tanah air tidak ubahnya rumah yang dihuni jutaan, bahkan ratusan juta manusia. Islam mengakui hak atas keamanan tempat tinggal dan memperbolehkan melakukan pembelaan bila terjadi ancaman yang membahayakannya.
Al-Quran bahkan secara tersirat menyejajarkan posisi agama dan tanah air dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa taqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Dengan demikian, cara pertama yang bisa dilakukan untuk menyambut hari kemerdekaan ini adalah mensyukuri secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati atas anugerah keamanan, atas agama dan negara kita dari belenggu penjajahan yang menyengsarakan. Sebab nikmat agung setelah iman adalah aman. A'dhamun ni'ami ba'dal imani billahi nikmatul aman. Lalu bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan ini? Pertama, mengisi kemerdekaan selama ini dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalankan syariat secara tenang adalah anugerah yang besar di tengah sebagian saudara-saudara kita di belahan dunia lain berjuang mencari kedamaian. Umat Islam Indonesia harus mensyukurinya dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Khalik dan berbuat baik kepada sesama. Perlombaan yang paling bagus di momen ini adalah perlombaan menuju paling menjadi pribadi paling takwa kepada menjadi pribadi paling takwa, karena disitulah kemuliaan dapat diraih. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Cara yang kedua, mencintai negeri ini dengan memperhatikan berbagai kemaslahatan dan kemadharatan bagi eksistensinya. Segala upaya yang memberikan manfaat bagi rakyat luas kita dukung, sementara yang merugikan masyarakat banyak kita tolak. Dukungan terhadap kemaslahatan publik bisa dimulai dari diri sendiri yang berpartisipasi terhadap proses kemajuan di masyarakat, andil bergotong royong atau patuh terhadap peraturan yang berlaku. Sebaliknya, mencegah madarat berarti menjauhkan bangsa ini dari berbagai mara bahaya seperti bencana, korupsi, kriminalitas dan lain sebagainya. Inilah pengejawantahan dari sikap amar ma'ruf nahi mungkar dalam pengertian yang luas. Ajakan kebaikan dan pengingkaran terhadap kemungkaran dipraktekkan dalam konteks pembangunan masyarakat. Tujuannya menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, adil dan sejahtera. Termasuk dalam praktek ini adalah mengapresiasi pemerintah bila kebijakan yang dijalankan berguna dan mengkritiknya tanpa segan ketika kebijakan pemerintah melenceng dari kemaslahatan bersama. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Imam Al-Ghazali mengatakan, al-mulku wad-dinu
tau'amani faddinu aslun was-sultanu harisun wa ma la asla lahu famahdumun wa ma la harisa lahu fadai'un. Kekuasaan atau negara dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama adalah landasan, sedangkan kekuasaan adalah pemelihara. Sesuatu tanpa landasan akan roboh, sedangkan sesuatu tanpa pemelihara akan lenyap. Imam Al-Ghazali dalam pernyataan ini seolah ingin menegaskan bahwa ada hubungan simbiosis yang tidak terpisahkan antara agama dan negara. Alih-alih bertentangan, keduanya justru hadir dalam keadaan saling menopang. Negara membutuhkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam agama, sementara agama memerlukan rumah yang mampu merawat keberlangsungannya secara aman dan damai. Indonesia adalah sebuah nikmat yang sangat penting. Kita bersyukur dasar negara ini senafas dengan substansi ajaran agama Islam. Kemerdekaan memang belum diraih secara tuntas dalam segala bidang. Namun itulah tugas kita sebagai warga negara yang baik untuk tidak hanya mengeluhkan keadaan, tapi juga harus turut serta memperbaikinya sebagai bagian dari ekspresi hubbul waton. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga negara dan agama kita dari malapetaka hingga bisa kita wariskan ke generasi-generasi berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhal azim innahu huwal ghafurur rahim.